Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP 4 jutaan yang kualitasnya terbaik buat ngapain aja, video ini udah sangat tepat buat kamu. Mulai dari desain yang kece abis, kamera yang bikin foto-foto kalian makin estetik, sampai performa yang kencang buat main game berat, semuanya bakal kita bahas tuntas di video ini. Pokoknya dijamin deh, kalian bakal ketagihan pengen punya salah satunya. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik untuk tahun 2025. Yang pertama, Poco X6 Pro. Kalau ngomongin soal performa, memang HP-HP dari Poco tidak ada tandingannya. Dapur pacunya Poco X6 Pro dipersenjatai chipset Dimensity 8300 Ultra yang bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antarmuka HyperOS. Sisi layarnya pakai panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10+ dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS ditemani ultra wide 8MP dan makro 2MP. Adapun kamera selfie-nya 16MP yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60fps. Daya-nya pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Sekarang harganya udah turun 600.000 dari yang awalnya 5 jutaan jadi 4,4 jutaan aja. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, iQOO Z9 5G. iQOO adalah brand smartphone yang mengutamakan performa tinggi sebagai daya tariknya. Seperti iQOO Z9 ini yang punya performa kenceng dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3, dan ditandemin RAM hingga 12GB beserta ruang penyimpanan 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya pun juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80W yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50MP ditemani lensa depth dan kamera selfie 8MP. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A35. Ini adalah salah satu HP yang bisa cocok untuk semua orang. Performanya bagus dengan chipset Exynos 1380 dan dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Multitasking pakai HP ini tentunya udah sangat nyaman dan untuk gaming seperti MLBB dan PUBG pun udah lancar dengan settingan grafik tinggi. Sektor fotografinya ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani ultrawide 8MP dan makro 5MP serta kamera depan 13MP. Soal hasil kameranya tentu termasuk bagus, terutama untuk perekaman videonya udah stabil dan minim jitter. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain punya kualitas yang jernih dan mulus, layarnya ini bakal terjamin aman dari goresan maupun benturan. Bahkan HP ini juga udah punya sertifikasi IP67 yang tandanya udah tahan buat dicelupin ke dalam air. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi.
Yang keempat, Infinix GT 20 Pro. HP ini diperuntukkan buat kamu yang pengen punya HP dengan performa yang kenceng dan punya tampilan yang gaming banget. Ditambah sekarang harganya pun makin murah setelah turun sekitar 500.000. Infinix GT 20 Pro ngasih tampilan keren berupa lampu LED RGB yang nyalanya bisa kita atur sendiri sesuai keinginan. Performanya juga jelas udah mantap karena pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dipadu RAM 12GB LPDDR5 dan internal 256GB UFS 3.1. Menariknya berkat kerjasama dengan PUBG, HP ini udah bisa support settingan smooth, ultra extreme atau sama dengan 120 fps. Dan dimainin pun bisa lancar di 117 sampai 120 fps. Ditambah layarnya ini juga sangat mulus pakai panel AMOLED Full HD Plus dan refresh rate 144Hz. Nah, buat kamu yang gak mau lepas sama HP, Infinix juga ngasih fitur bypass charging yang bikin kamu bisa main game sambil ngecas tanpa khawatir HP-nya cepet rusak karena panas. Meski begitu, kalau dipakai main game berat lama-lama tentunya suhu bakal naik dan disarankan pakai kipas kalau mau tetap main dengan lancar. Berikut ini informasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Oppo Reno 11 5G. HP Oppo ini punya keunggulan di bagian fotografinya yang memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 berfitur OIS. Ditemani kamera telefoto 32 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Adapun kamera selfie 32 megapiksel dengan sensor OmniVision yang bisa merekam video resolusi 4K 30 fps seperti kamera belakangnya. Bagian mesinnya juga kencang, pakai chipset Dimensity 7050 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2. Untuk dayanya ada baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W yang dapat ngisi penuh dalam 45 menit aja. Fitur lainnya meliputi NFC dan gyroscope hardware, infrared blaster, serta speaker stereo. Ada juga fitur Link Boost yang berguna untuk penguatan sinyal agar lebih stabil di berbagai situasi seperti di dalam lift maupun di basement. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah tidak ada jack audio dan perekaman video kamera depannya belum support 60 fps. Tapi sekarang harganya udah turun 1,3 juta, dari yang awalnya 7 juta sekarang jadi 4,7 juta aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Redmi Note 14 Pro 5G. HP andalannya Xiaomi ini tampil lebih fresh dengan tampilan ala flagship masa kini dan dibekali sertifikasi hingga IP69 yang tandanya udah tahan kalau disiram maupun direndam air. Layar HP ini juga cakep banget pakai layar lengkung OLED yang warnanya udah 100% DCI-P3. Lalu refresh rate-nya ini 120Hz dengan kecerahan tinggi hingga 3000 nits. Dan proteksinya juga udah kelas flagship punya, yaitu Corning Gorilla Glass Victus 2. Lalu untuk baterainya sendiri udah aman pakai 5110 mAh dan disupport fast charging 45W yang kalau dipakai ngisi penuh cuma butuhin waktu sekitar 1 jam aja. Sementara kalau dari performanya udah bagus pakai chipset Dimensity 7300 Ultra dan dipadu dengan memori yang tersedia varian 8/256GB dan 12/512GB. Jadi kalau untuk harian tentu udah sangat aman sentosa, dan kalau mau digeber gaming pun udah termasuk nyaman. Lalu untuk kameranya ini mengusung lensa utama 200 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa bonus 2 megapiksel. Untuk kamera utamanya tidak asal besar-besaran resolusi aja, karena memang hasil jepretannya udah terbilang bagus, cerah, dan detailnya pun sangat tajam. Sementara perekaman videonya support hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Jadi HP ini sangat cocok buat kamu yang nyari HP all-rounder di harga 4 jutaan. Berikut spek dan harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang ketujuh, Poco F6. Bukan HP Poco namanya kalau nggak ngasih spesifikasi paling tinggi di antara HP lain di kelasnya. HP ini punya performa super tinggi berkat chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang berpadu RAM 12GB dan internal 512GB. Main game berat sekelas Genshin Impact pun tentunya lancar mulus tanpa ada kendala yang berarti. Layarnya ini pun bagus berpanel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Lalu untuk fotografinya udah cakep, ada kamera utama 50MP berfitur OIS dan kamera ultrawide 8MP, serta kamera selfie 20MP yang udah support HDR. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh yang disupport fast charging 90W, yang mana ngisi full cuma butuh waktu 34 menit. Adapun fitur lainnya ada speaker stereo, gyro hardware, dan sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan percikan air. Hanya saja memang udah gak ada port jack audio 3,5mm, tidak ada slot micro SD, dan tidak ada fitur bypass charging. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik untuk saat ini. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.